Yang paling saya rasakan itu adalah nafas. Sepertinya nafas itu tinggal 60%. Bahkan kurang dari itu. Sehingga nafasnya sengal-sengal, di dalam ini panas. Tapi tidak bisa dimasuki oleh air. Saudara-saudara sekalian, menilik dari perjalanan atau riwayat sebelum selama dirawat ini, saya memperkirakan ada 3 hal yang menjadi sumber penularan COVID kepada saya dan keluarga. Yang pertama adalah sudah hampir 1 bulan saya melaksanakan diet ketat karena berat badan 80. Sementara tinggi saya 165. Untuk berat ideal itu paling tinggi 170 kilogram. Tetapi sudah overweight sampai dengan 80. Selama kurun waktu 1 bulan saya makan nasi hanya sekali, lalu selebihnya buah dan sayur. Sehingga dalam kurun waktu 1 bulan itulah penurunan berat badan dari 80 berhasil turun sebanyak 6 kilo, menjadi 74. Yang kedua adalah perjalanan antar daerah. Sebagaimana dalam catatan kami, tanggal 12-13 September itu, saya bersama dengan Kepala Bagian Umum melaksanakan kunjungan kerja ke Denpasar, melihat beberapa objek yang akan kita tangani di Kabupaten Lombok Timur, akan kita jadikan sebagai standar, antara lain rumah sakit. Yang kedua adalah melihat secara langsung kondisi jembatan akuatik yang insya Allah akan kita pasang di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Lombok Timur, antara lain di Gili Kondo, kemudian di tempat-tempat tertentu yang membutuhkannya. Lebih-lebih lagi adalah sebagaimana janji Pemda kepada masyarakat Gili Re dan Gili Bele, maka kita akan membangunkan jembatan antar 2 pulau kecil itu sehingga anak-anak kita tidak mengalami hambatan ketika berangkat maupun pulang dari sekolah. Nah, kondisi itulah yang kemudian kami meninjau beberapa tempat dan akhirnya pada hari Ahad kembali ke Lombok Timur dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga adalah faktor ketatnya jadwal, padatnya acara. Sejak kembali dari Denpasar tanggal 13, tanggal 14, 15, 16, Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Kamis, jadwal yang diberikan kepada kami begitu padat. Di situ ada paripurna DPRD, kemudian penerimaan tamu secara resmi, lalu kemudian roadshow ke 21 kecamatan, kaitannya dengan arahan kepada para agen BRI, kemudian para supplier, TKSK, pendamping PKH, agar pelaksanaan BPNT maupun bantuan sosial pangan kepada masyarakat itu dapat terdistribusi dengan baik. Memang tidak seluruh kecamatan kita datangi, difokuskan hanya pada 4 tempat. Pertama di Sakra Barat, kedua di Selong, ketiga di Masbage, ketiga di Pringgabaya, dan yang keempat terakhir di Masbage. Puncak kegiatan itulah yang sangat padat sampai mulai hari Senin sampai dengan Kamis. Dan pada hari Kamis itu sudah terasa sekali fisik ini sudah mengalami penurunan, drop. Sehingga banyak acara yang hari itu kita batalkan, tetapi yang tetap dilaksanakan adalah acara di Masbage. Lalu kemudian penerimaan tamu, serta terakhir
adalah acara pelantikan pengurus Dharma Wanita Kabupaten Lombok Timur di auditorium. Setelah itu kemudian masih terima tamu satu rombongan lagi, lalu menandatangani berkas-berkas dan mendisposisi surat-surat. Ketika pada jam 14, kemudian kami kembali ke pendopo dalam keadaan yang sudah relatif cukup lemah. Malam itu juga Pak Dokter, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, datang ke pendopo bersama dengan tim medisnya. Kemudian kami dipasang infus, kemudian dirawat dengan sebaik-baiknya, isolasi mandiri. Dalam kurun waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari, kami melaksanakan isolasi di pendopo dengan belum tahu persis apa yang sedang saya alami. Dengan demikian perawatan biasa secara optimum memang, tetapi belum menyentuh secara spesifik, atau mungkin karena belum diswab dengan gejala COVID itu, maka perawatannya seperti itu. Tapi alhamdulillah relatif cukup berkurang. Yang paling dirasakan itu adalah kepala pusing, pening, kemudian perut itu mual, seperti mau muntah tapi tidak bisa, badan meriang, kondisi fisik lemah, dan selera makan sangat menurun. Barulah kemudian pada hari Senin tanggal 21 kami diswab dan hasilnya positif bersama-sama dengan yang lain. Ada istri saya, ada sopir, ada ajudan, ada pramuisma, dan lain sebagainya. Tetapi kami masih bertahan untuk diisolasi mandiri di rumah. Ternyata memang teori isolasi di rumah itu nampaknya sekedar teori saja. Lebih baik ketika kita mengalami hal-hal seperti ini harus fokus, ya, harus fokus. Sebaiknya saya menganjurkan untuk segera saja dirawat di RSUD, di tempat-tempat yang sudah menangani secara khusus masalah-masalah COVID itu. Alhamdulillah setelah dirawat mulai hari Kamis, Senin itu diswab, masih bertahan, Senin, Selasa, Rebo masih bertahan di pendopo. Hari Kamis atas anjuran Pak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan rekan-rekan, saya diminta untuk dirawat, dirujuk ke Mataram, ke Rumah Sakit Umum Provinsi. Batin saya menolak. Kita punya rumah sakit tipe B. Provinsi itu juga rumah sakit tipe B. Apa bedanya? Tentu ketika kita dirawat di tempat orang, kita merasa terasing. Tetapi kalau dirawat di rumah sendiri, oleh rekan-rekan sejawat sendiri, yang membutuhkan perhatian begitu ekstra ketat, saya yakin, maka insya Allah semuanya akan berhasil. Dan alhamdulillah, setelah saya menyatakan tidak mau dirujuk, dan dirawat tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono Selong, di ruang ICU, alhamdulillah semuanya berjalan normatif, pelayanan optimal, premium diberikan kepada kami sekeluarga dengan berbagai macam obat yang diberikan kepada kami, baik melalui suntikan, melalui infus, maupun melalui obat-obatan. Sehingga alhamdulillah dalam kurun waktu 11 hari di sana, kemarin hasil swabnya negatif, dan hari ini saya insya Allah kembali beraktivitas seperti biasa dalam tataran yang terbatas. Dan oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan pengalaman ini dapat dijadikan sebagai
rujukan bagi rekan-rekan sekalian. Saya tidak tahu persis yang mana yang mengakibatkan penularan COVID itu. Apakah diet ketat saya sehingga mengurangi kadar gizi yang masuk sehingga tubuh menjadi lemah, atau perjalanan dinas ke Denpasar pulang pergi itu dengan meninjau sarana yang begitu banyak di sana, kegiatan yang sangat padat, ataukah relatif kegiatan yang cukup padat selama kurun waktu Senin sampai dengan Kamis di Lombok Timur itu yang menyebabkan transmisi lokal. Saya tidak tahu persis. Apakah transmisi antar daerah, apakah itu transmisi lokal? Yang jelas mari kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjalaninya sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara-saudara sekalian, dan barangkali ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Direktur ke rumah sakit? Saya persilakan, Pak. Kenapa saya minta beliau begini? Setelah diinfus selama 4 hari, fisik saya ini sudah menolak infus. Artinya disuntik melalui arteri, disuntik melalui nadi, sudah bengkak, tangan kanan sudah bengkak, tangan kiri sudah bengkak, kemudian ya nampaknya infus itu tidak berjalan dengan baik sehingga mengalami pembengkakan dan sakit yang luar biasa di tangan yang diinfus. Lalu saya minta kepada Pak Dokter untuk mencopot infusnya dengan resiko saya akan meminum obat-obatan sebanyak yang diberikan, catatannya demikian, sehingga alhamdulillah setelah 4 hari di sana infus dilepas dan berangsur-angsur oksigen. Dan barangkali yang perlu menjadi renungan kita semua adalah apa yang sesungguhnya kita rasakan ketika seseorang mengalami COVID seperti ini. Yang paling saya rasakan itu adalah nafas. Sepertinya nafas itu tinggal 60%, bahkan kurang dari itu, sehingga nafasnya sengal-sengal, tetapi tidak bisa untuk dimasuki panas. Di dalam ini panas, tapi tidak bisa dimasuki oleh air untuk mendinginkannya. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan adanya oksigen. Oksigen itu sangat menolong. Dan alhamdulillah selama dirawat menjelang 3 hari sebelum swab negatif baru oksigen itu kita copot dan mengalami napas seperti biasa. Jadi panas badan ini, tenggorokan itu begitu merasakan betul keringnya, dan kepala pusing, perut mual, badan panas dingin. Nah, itu yang paling saya rasakan ketika sedang dirawat di rumah sakit. Apakah COVID itu hanya sekedar isu? Apakah COVID itu hanya sekedar apalah pendapatnya orang? Dan kita menyatakan benar-benar bahwa memang benar adanya barang ini, tidak nampak, tidak kasat mata, tetapi jelas harus kita laksanakan protokol kesehatan untuk mengatasinya. Alhamdulillah Lombok Timur sudah turun. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah berhasil mengubah peta, warna peta dari oranye menuju ke kuning. Dan insya Allah saya berharap saya dengan keluarga sebagai puncaknya, sebagai finishing touch-nya pelaksanaan corona di Lombok Timur ini. Terima kasih. Yang pertama kepada tim gugus tugas, intensifkan kembali sosialisasi
kawal ketat kebijakan-kebijakan dari pusat, provinsi maupun kabupaten dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan, sehingga kita tidak menemukan kembali ledakan-ledakan pasien pada masa yang akan datang. Yang kedua, harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur tetap melaksanakan protokol kesehatan. Gunakan masker itu kemana-mana di luar rumah. Dan bila perlu, berikan minyak kayu putih di atas tisunya atau di dalam maskernya. Sehingga hawa yang kita hirup itu adalah udara segar yang bisa melegakan napas dan bisa mematikan jika ada kuman-kuman yang bersarang di tenggorokan kita maupun saluran pernafasan kita. Yang kedua, tentu setelah itu adalah dengan menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun atau menghindari kerumunan orang, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan sebanyak mungkin, secepat mungkin. Yang ingin saya tekankan kembali adalah kepada kita umat Islam. Nabi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana wudhu yang baik. Selama ini mungkin kita abai. Kita hanya sekedar membasuh muka tanpa berkumur-kumur, tanpa menyedot air ke dalam hidung. Itu yang paling pokok. Berkumur-kumur dulu, sedot air ke dalam hidung, kemudian keluarkan dia, lalu barulah cuci muka dan seterusnya. Ini yang nampaknya kita abaikan selama ini, dan oleh karena itu mari kita kembali kepada ajaran yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melaksanakan wudhu. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.